Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andra Elia Krisna dengan NRP 214030016. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang berjudul Bagaimana Solusi Islam Terhadap Ketidaksempurnaan Bekerjanya Pasar. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke videonya. Yang pertama, larangan ihtikar. Ihtikar di sini dapat diartikan sebagai praktik menghambat pasokan pasar. Rasulullah SAW telah melarang praktik ini, yaitu dengan sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Dengan adanya praktik ini dapat menyebabkan mekanisme pasar terganggu, di mana produsen akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara menjual harga lebih tinggi daripada harga normal, sedangkan konsumen akan mendapatkan kerugian. Namun, tidak termasuk kepada praktik ihtikar ketika penumpukan yang dilakukan pada situasi pemasokan yang melimpah. Misalnya, saat terjadi panen besar dan segera menjualnya kepada pasar yang sangat membutuhkannya. Nah, itu tidak termasuk kepada praktik ihtikar. Yang kedua, membuka akses informasi. Beberapa larangan terhadap praktik penipuan atau tadlis pada dasarnya adalah untuk menyebarkan keterbukaan informasi terhadap transaksi yang adil. Beberapa larangan ini antara lain, yang pertama, talaki ruhban, yang kedua, bai najashi, yang ketiga, gaban faahish, dan yang keempat, bai al-hadir lil hadi. Arti dari talaki rukban itu sendiri yaitu membeli barang dengan cara mencegat para penjual di luar kota. Arti dari bai najasi yaitu antar penjual satu dengan yang lainnya melakukan kerjasama untuk menipu konsumen. Arti dari gaban faahish yaitu upaya sengaja untuk mengabulkan informasi sebab penjual memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk mencari keuntungan tinggi. Dan arti dari bai al-hadir lil hadi yaitu kolusi para pedagang membuat harga di atas harga normal. Ketiga, regulasi harga. Ketika pasar telah bekerja dengan sempurna, maka tidak ada lagi alasan untuk mengatur tingkat harga. Solusi yang diajarkan Islam ketika mengalami ketidaksempurnaan bekerjanya pasar yaitu pada masa Rasulullah SAW, di mana pernah terjadi kenaikan harga-harga. Beliau menolak untuk mengatur harga pasar. Akhirnya, beliau melakukan impor besar-besaran sejumlah barang yang dibutuhkan, sehingga penawaran kembali melimpah dan tingkat harga menurun. Lalu pada masa Khalifah Umar bin Khattab, langkah yang dilakukan Rasulullah justru kurang memadai. Akhirnya Umar bin Khattab mengeluarkan sejenis kupon, yang dimana kupon tersebut dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu. Dan kupon tersebut dapat dibagikan kepada para fakir miskin. Pada dasarnya, jika pemerintah ingin mempengaruhi harga pasar, yang harus dilakukan yaitu dengan cara mempengaruhi permintaan dan penawaran, sehingga harga otomatis akan menyesuaikan. Di sini ada dua jenis kebijakan intervensi harga yang dikenal lazim diterapkan dalam perekonomian konvensional. Di antaranya yaitu yang pertama, penetapan harga di atas harga pasar. Kebijakan ini menetapkan harga pada suatu tingkat di atas harga pasar. Hal ini biasanya dilakukan untuk melindungi produsen dari harga yang terlalu rendah, sehingga tidak mengalami kerugian. Kebijakan yang kedua yaitu penetapan harga di bawah harga pasar. Kebijakan ini sebaliknya dari kebijakan yang pertama. Pemerintah menetapkan harga lebih rendah daripada harga pasar. Kebijakan ini dilakukan biasanya untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Pemerintah dapat melakukan regulasi harga apabila yang pertama, pasar bersaing tidak sempurna, yang kedua, keadaan darurat. Dalam Islam, ketika tidak terjadi kedua poin ini, Islam melarang untuk melakukan regulasi harga. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dalam menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.